judul kita saat ini ada di dalam sumber hukum, di mana yang dinamakan sumber berarti asal-usul atau kalau lebih ke jurnal dia katanya introduction-nya, kata pengantarnya, atau seperti apa pohon itu berada dilihat dari akarnya. Nah, sumber ini hampir sama dengan asas-asas hukum, tapi lebih kepada sudut pandang apa yang terjadi sehingga ada sumber hukum itu. Nah, contohnya, Bapak Ibu sudah beli buku pengantar hukum Indonesianya? Ada yang sudah beli? Boleh diperlihatkan? Belum ada? Belum. Ya. Digital yang kayak gimana? Nggak harus beli itu, Pak. Lalu, boleh Bapak ini, share screen. Yang lainnya? Berarti Bapaknya ada usaha gitu kan? Iya, Prando udah. Sudah Minggu beli. lalu Prando udah. Udah saya catat ini udah. Sudah beli tapi Udah masih mantap belum ke udah. Babu, lagi di jalan. Minimal Belum B, datang, Bu. Prando udah minimal itu. Udah, tenang. Luar biasa. Dibaca tapi ya. Dibeli sampai lulus sampai sarjana hukum tidak pernah dipakai. Tidak pernah dibuka. Jadi sumber hukum itu dilihat dari yang pertama dari historisnya. Historisnya dari mana tempat asal usul hukum itu berasal. Artinya setiap sumber-sumber hukum sejarahnya berbeda-beda Bapak Ibu. Setiap teritorial berbeda-beda. Lalu sumber-sumber hukum yang dilihat dari undang-undang dan materi hukum yang diambil. Jadi setiap data atau materi dari hukum itu tersendiri berbentuk atau outputnya adalah undang-undang atau peraturan-peraturan, regulasi lah. Nah, itu dari historisnya. Nah, dari sosiologis atau teologis. Sosiologis itu bermasyarakat, teologis itu secara keagamaan atau secara kerohanian. Itu merujuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi di mana hukum positif itu seperti agama, pandangan agama, dan faktor-faktor sosial lainnya. Contoh ya, berbeda perda di Aceh, walaupun Anda non-Muslim, Anda harus memakai hijab. Lalu kalau Anda pergi berpacaran di tengah, bukan di tengah ya, di pinggir-pinggir pantai, ya siap-siap bawa surat nikah Bapak Ibu. Kalau enggak nanti dirazia sama Satpol PP di sana. Kan malu ketahuan di sana. Yang selingkuh-selingkuh itu ketahuan di sana. Karena adanya satu perda di setiap teritorial itu nggak boleh kita samakan. Adanya hukum adat, posisi hukum adat di posisi hukum positif, itu juga tidak bisa dikatakan, oh orang-orang Batak biasanya ya, oh adat di atas segalanya. Kata siapa adat di atas segalanya? Kita berbicara adat itu, adat dijunjung tinggi. Tetapi adat tidak misalkan tidak dipakai, nggak kenapa-kenapa, nggak ada masalah. Tapi mohon maaf ya, saya bukan membenci suku saya sendiri, tapi sometimes tidak menempatkan seperti posisi adat itu sebenarnya hanya di dalam adat saja. Yang memposisikan hukum seperti apa kontrol nilai sosial itu adalah hukum positif.
Contoh, another religion lah. Karena kalau hukum Islam sudah jelas. Kalau istrinya ada beberapa, itu udah dapat Bapak Ibu. Seperapat, 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 ya kan? Seperapat nih, nggak setengah. Baru, seperdelapan. Baru ada anak laki-laki, seperapat, seperapat, seperapat. Ada lagi anak perempuan, seperdelapan, seperdelapan, seperdelapan. Itu udah jelas. Nah, kalau ada satu istri, setengah. Nah, kalau agama yang lain, contoh, saya suku saya sendiri lah. Suku Batak itu dikenal dengan kalau ada rumah yang terakhir ditinggali oleh orang tuanya, itu wajib diberikan kepada anak laki-laki yang paling kecil. Itu adat. Itu adat. Tetapi setelah pergeseran nilai-nilai sosial yang ada sekarang, nilai arti sosiologis sumber-sumber hukum ini bergeser Bapak Ibu. Ya kalau anak paling bontot pergi ke Amerika, masa untuk dia? Ya kan? Kalau ada kakaknya yang lebih miskin dari dia, ya dikasih. Tetapi ada satu poros hukum adat yang adalah satu junjungan gitu. Tetapi itu tidak berarti sangat mengikat, tidak. Kalau ada orang tua yang sudah liberal, yang berpikir anak saya ini yang paling sayang sama saya, itu menantu saya nggak pernah ngurus saya, ya whatever. Dia tidak akan mengikuti apa yang namanya hukum adat itu. Benar tidak? Ada bapak-bapak Batak di sini, boleh nggak argumen dengan saya? Benar tidak apa yang saya katakan? Orang Batak, Bu, tapi aku nggak ngerti. Oh, berarti udah berarti udah ini menyimpang. Yang Udah. menyimpang juga harus paham lah. Baik, Ada Bu, yang baik. lain, ada Baik. yang lain yang ingin berkomentar. Mohon izin Bu, Ya, ya, kita kalau diskusi. kalau saya nih, selamat sore semua, Ya, dosen, begitu teman-teman. ya, Saya ini langsung berasal aja Bang dari, Jepri, langsung aja. ya, saya berasal dari Manggarai. Hmm. Itu hukum adatnya, kalau untuk warisan yang diutamakan anak sulung sama anak bontot. Jadi kayak yang Contohnya tengah-tengah untuk ngeri rumah lah ya. induk. Ya, Yang di tengah-tengah ngapain? ya karena hukumnya seperti itu, kebiasaan tadinya Tetapi kalau diutamakan tidak anak diikuti bontot. tidak ada masalah, benar? Iya benar, benar Ya, Bu. begitu juga. Itulah posisi hukum adat di dalam tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Tidak menjadi satu patokan. Nah, tergantung faktor-faktor sosialnya apa. Nah, itu tadi dari histori, sosiologis atau teologis. Lalu yang ketiga secara filosofis. Filosofis ini seperti apa filsafati? Orang-orang filsafat lah ini. Jadi dikatakan di sana sumber hukum itu dilihat dari asal-usul isu hukum itu. Jadi kalau Anda meneliti harus ada isu hukum. Dan Anda meneliti tidak ada isu hukumnya, tidak ada yang berbicara tentang ada permasalahan hukum di sana. Nah, pandangan secara filosofis ini dilihat dari secara teoritis, lalu secara kodrat, di mana manusia itu berakal sehat, akal pikiran manusia. Setidaknya apa sih yang mengontrol semua posisi di dalam bermasyarakat itu berupa norma sosial. Lalu selain berakal sehat terhadap Tuhan, jadi ibaratnya Anda berfilsafati, Tuhan itu siapa? Dari mana? Ya kan? Pernah nggak Anda berpikir, orang Tuhan ini nggak pernah saya lihat. Lalu Tuhan ini
Gimana bentuknya saya nggak tahu. Ya kan? Nah, ini filsafati nih, filsafati. Bertanya dan bertanya. Sehingga pada saat dia menanyakan, ini dari mana? Itu dari mana? Sehingga berasallah, terciptalah seperti itu. Nah, secara filosofis, hukum itu harus berakal sehat, Bapak Ibu. Jadi jangan berbicara kembali, oh saya orang yang beragama. Katanya kan, orang yang beragama. Kalau Bapak Ibu mengatakan, apa lebih tinggi agama atau hukum? Di mana lebih tinggi Bapak Ibu? Agama. Saya pengen tahu, apakah Bapak Ibu tahu posisi agama dan hukum itu di mana? Berarti tergantung suka-suka lah ya. Kalau saya berpikir seperti ini, tergantung sudut pandang. Enggak tahu. Oke? Kalau saya Ya. Ya, benar Bapak. Perlu diketahui, posisi paling mendasar norma adalah norma agama. Makanya ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila. Dibuka kameranya ya, saya anggap tidak masuk nanti yang tidak membuka kamera. Karena yang izin ini, maaf Ibu Lamria, Dian tidak bisa, Maradu, Jovanka, hanya 4 orang. Kalau nggak dibuka saya anggap tidak ini. 1, 2, 3, 4, ini si Virgin. Ini si Virgin namanya, ada yang namanya nggak tahu, saya nggak saya absen. Nggak sesuai apa yang disiakan. Jadi, kenapa Pancasila dasarnya ketuhanan yang Maha Esa? Artinya apa? Segala membuat sesuatu, misalkan ya, membuat undang-undang, dasar dari segala undang-undang adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu adalah satu. Ya, Tuhan itu adalah satu. Anda berbicara tentang agama, kameranya oke? aja. Di silent, Bang Jepri, di silent. Anda berbicara tentang agama, berarti jangan bertentangan dengan hukum. Ibaratnya Anda memakai baju, orang melihat cakep apa enggak, elok apa tidak. Tapi kalau Anda beragama terlalu melebih-lebihkan, terlalu berlebihan, tidak ada pada porsinya, bertentangan dengan nilai norma sosial, bertentangan dengan nilai hukum. Jadi kalau berbicara tentang agama, jangan sampai lewat dari porsi nilai-nilai hukumnya. Dapat Bapak Ibu? Apa yang saya sampaikan? Jangan sampai beragama tetapi tidak punya hikmat. Tidak berhikmat. Akhirnya apa? Seorang PNS di Bekasi yang tidak mengerti seperti apa yang dia katakan. Sehingga membuat kegaduhan padahal PNS. Saya harap Bapak Ibu yang di sini beragama bukan berarti melewati kemampuan dari agama itu sendiri. Ingat, posisi agama itu adalah landasan. Landasan orang membuat segala sesuatu peraturan. Memikirkan segala sesuatu, filsafati, bagaimana berasal dari, bagaimana sih hukum itu? Dari mana sih? Bagaimana, dari mana, siapa, di mana? Tetapi kalau sudah bertentangan dengan nilai-nilai hukum, itu tidak baik. Kalau bahasa kami dulu, hanya apa? Tahu-tahu aja yang terlalu huha gitu kan. Terlalu berlebihan, jangan berlebihan. Nah itu secara filosofi, berarti secara pandangan kodrat. Kodrat seperti apa, mazhab, dari mana apa sih hukum itu berasal. Lalu nilai-nilai kodrat tersebut mengikat moral dan keyakinan. Beragama tapi nggak punya moral, Bapak Ibu. Apa sih moral? Moral itu ibaratnya soul, the deeply soul,
apa sih, jiwa yang sangat dalam, Jiwa yang sehat. berpendidikan tapi tidak punya moral, beragama tidak punya moral, lebih kepada humanity, kemanusiaan. Kalau sekarang orang-orang di Jakarta udah kurang Bapak Ibu. Ada orang jatuh di pinggir jalan, mereka nanti udah kurang respect karena takut apa? Ah, nanti saya takut dijadikan saksi. Apa takut dijadikan apalah apa. Jangan berpikir saksi, ada pengertian saksi. Saksi itu adalah yang melihat, mendengar, dan merasakan. Jadi kalau Anda pernah melihat satu kejadian, wajib untuk menegakkan satu keadilan. Jadi jangan takut. Tapi memang ada yang namanya saksi dijadikan jadi tersangka. Itu setelah perkembangan. Kalau Anda terlibat, ada namanya serta-merta, pasal 55 KUHP. Contoh ya, Anda cuma melihat teman Anda bertengkar. Tiba-tiba Anda tersulut, oh ini teman saya, best friend gitu kan. Akhirnya Anda ikut. Itu nanti ada porsi-porsi untuk melakukan tindakan hukum yang Anda perbuat. Menjadi apa? Menjadi pelaku juga. Tetapi yang mengikuti, yang serta-merta, yang ikut. Bukan berarti Anda yang otaknya. Jadi ada namanya penyertaan dalam pidana itu nanti berlanjut ya. Setelah dapat hukum pidana, hukum acara pidana, itu juga saya ngajarin nanti. Ini pelan-pelan. Baru sumber hukum secara formal. Jadi secara formal itu artinya apa sih? Formil atau formal. Kalau formal itu kan pakai baju yang formal, berarti pakai baju yang benar-benar sesuai acara gitu kan. Artinya formal ini mengacu kepada perundang-undangan atau traktat atau perjanjian antar negara. Jadi disimpulkan bahwa sumber hukum itu adalah segala hal yang menciptakan aturan yang mengikat dan memaksa. Sehingga apabila ada orang yang melanggar, berarti harus dikenakan apa? Sanksi. Masuk asas legalitas, pasal 1 ayat 1. Pelan-pelan nanti ada uang 30.000 dibeli KUHP-nya Bapak Ibu. Tetap berlaku. Waktu S1, S2, S3 tetap satu KUHP-nya. Enggak ada KUHP-nya S1, KUHP-nya S2, KUHP-nya S3, enggak. Satu doang. Jadi dibeli. Palingan berbeda 20.000. Yang 30.000 ke 20.000 jadi 50.000. Saya kurang tahu. KUHP yang asli lah. 35, Bu. Hah? 35.000 Itu yang asli. yang KUHP ya. Iya, KUHP yang original enggak itu? Takutnya yang di pinggirannya itu cepat rusak. Waktu Anda buka-buka begini. Udah pesan sih, baru OTW dari internet. Iya, maksud saya kalau cuma beda, itu saran saya ya. Saya hanya menganjurkan bukan memaksa. Itu nanti berlaku, berguna bagi Bapak Ibu. Oke? Oke, Bu. Jadi nggak usah pelit-pelit untuk buku itu, nanti tetap bisa dipakai. Ada yang digital, kalau kayak saya ya lebih enak melihat begini, lihat begini, ya mungkin mata juga udah agak rabun. Ya, kalau bisa beli sih, orang juga ngelihat, oh mantap sekali orang hukum ini, lengkap undang-undangnya gitu kan. Seakan-akan udah paling betul sudah. Kan nggak penting orang-orang tahu kita ini bagus banget isinya gitu kan. Isinya kan kita yang tahu kan. Lalu apabila hukum itu dilanggar, artinya adanya satu faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadilah ada sanksi yang dilanggar. Jadi faktor-faktor itu secara sumber kekuatannya itu secara resmi, di mana kekuatan hukum itu dilihat juga dari mana dia berasal.
Dari mana hukum itu ditemukan? Apakah dari sumber-sumber histori? Itu contohnya apa? Itu sebab musabat kejahatan. Itu masuk nanti eh, viktimologi atau penitensier. Itu di semester 7. Masih jauh lah. Lalu bagaimana hakim menerapkan hukum sehingga adanya dasar keputusan yang memastikan peraturan tersebut mengikat. Jadi kalau Anda melakukan satu pelanggaran hukum, tetapi tidak adanya satu undang-undang yang kalian langgar, berarti tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Contoh, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad dulu kan ditangkap karena katanya ngedrugs. Nah, setelah dilihat jenis-jenis yang dipakai oleh Raffi Ahmad, BNN mengatakan jenis yang dikonsumsi itu tidak ada dalam undang-undang narkoba. Sehingga apa? Sehingga penyidik menyimpulkan hanya direhabilitasi saja. Tapi filsafati terhadap pengguna narkoba sebenarnya dan seyogianya janganlah dipidana. Berikan mereka kesempatan untuk rehabilitasi. Kalau di penjara, yang ada ketemu sama penjahat-penjahat. Orang pakai doang karena apa? Karena stres, karena kehilangan orang tua atau kehilangan hancur lah, ada jati diri yang hilang. Kalau dipidana berarti menambah dia yang kehilangan jati diri kan. Akhirnya bisa-bisa bunuh diri lah atau apa. Ya, harusnya negara berperan untuk hal-hal yang seperti itu. 10 menit lagi. Lalu dari sifat sumber hukum ada dikategorikan 2 kelompok, di mana sumber yang bersifat hukum, bersifat sosial. Lalu yang bersifat sosial itu bisa menghasilkan dan menciptakan hukum. Making of law. Making of law. Itu lebih kepada social engineering. Jadi karena ada kesepakatan di dalam masyarakat, berkumpulnya dalam satu anggota masyarakat, sehingga terbentuklah satu hukum yang disepakati. Apakah itu harus tertulis? Tidak, Bapak Ibu. Contoh ya, membuang, misalkan Anda tinggal di satu komplek, Anda dibikin tempat sampah. Tempat sampahnya dibikin satu tempat. Nah, kesepakatan antara komplek itu kan tidak ada yang tertulis, tetapi hanya himbauan di sana. Dan Anda mengikuti. Nah, itulah yang dikatakan making of law. Sehingga terciptalah atau dihasilkanlah satu hukum yang mengikat. Sama seperti yang sudah saya jelaskan, orang yang pacaran aja punya aturan. Nggak boleh nelpon saya pada saat saya mengajar. Atau nggak boleh menelpon saya saat saya mengendarai mobil. Kalau nelpon-nelpon nanti saya banting ini HP. Itu kan satu regulasi antara ada beberapa pihak ataupun beberapa pihak. Lalu standarnya melihat dari keabsahan hukum itu, substansinya dilihat dari mana sumber-sumber hukum itu, apakah sudah sah atau otomatis belum. Atau otomatis dia sudah berbaur dengan masyarakat yang ada. Ini saya sambil, ini ya Bapak Ibu ya, dibuka kameranya, ini sambil saya screenshot, karena saya ada panggilan dari penyidik ini. Siap, Bu, siap. Letter of acceptance. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh bertanya? Kita masuk sesi pertanyaan. Sosial. Ayo Bapak Ibu bertanya. Sambil senyum ya. 1, 2, sambil senyum. 1, 2, 3. Oke, bertanya.
3 menit. Saya Oke, mau Bapak nanya, Ibu. Bu. Tadi sebelum filosofi tadi ada sosiologi ya, Bu? Bagaimana? Tadi sebelum yang filosofi ada sosiologi, Bu. Sosiologi. Sosiologi, teologi. Oke, Bu. Terima kasih. Terus apa yang mau ditanyain? Saya lagi nyatat yang sosiologi, filosofi sosiologi Yang itu. Yang pertama kan itu secara historis atau sejarah. Ya. Lalu yang kedua secara sosiologis atau teologis. Secara sosiologis, secara bermasyarakat, bagaimana orang keagamaannya. Jadi kita negara hukum yang berdaulat, yang mempunyai ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu satu. Jadi jangan ada yang mengatakan Tuhanmu beda sama Tuhanku. Itu udah beda lagi teorinya Bapak Ibu. Hukum mengatakan Tuhan itu Esa. Jadi jangan ada di sini yang berbicara. Mama kok nggak bisa ya? Silent dulu. Saya lagi ngomong. Jadi yang katanya Tuhan itu ya tetap satu, kata hukum. Jadi jangan ada yang tiba-tiba yang jadi nabi. Itu nanti dihukum. Itu kalau secara, siapa tadi yang tanya? Secara filosofis berarti akal manusia. Berakal. Bermoral, moral atau keyakinan. Baru yang terakhir sumber hukum dalam arti formal. Dari mana hukum positif itu berasal. Oke, ada pertanyaan yang lain? 2 menit, kita nggak lanjut lagi ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu ya? Selamat sore, Ibu. Ya. Bisa nggak? Kedengeran nggak? Oh ya. Aku pengen tanya masalah buku-buku apa aja yang harus dibeli yang wajib. Nggak, wajib itu gini. Saya kan nggak pakai, kalau di kelas PPA, saya punya bukunya. Jadi itu saya wajibkan. Ini wajib, bisa Anda ambil digital, nggak apa-apa. Yang penting ada bahannya. Jangan nggak ada sama sekali. Ini 3 SKS Bapak Ibu. Nanti tugas-tugas di sini ringan kok. Nggak berat kayak yang lain. Kalau yang lain sampai pergi ke pengadilan, ke penjara. Kalau ini belum lah. Nanti langsung, aduh, baru juga semester 1, semester 2, udah begini gitu kan. Nanti jadi nggak semangat, saya nggak mau. Yang ringan-ringan nanti saya bikin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore.